Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Elina Ekawati dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi trigonometri, khususnya yaitu persamaan trigonometri dasar. Ya, ini dasar ya. Dasar atau Bu Elina katakan adalah sederhana. Nah, materi ini adalah materi matematika peminatan di kelas 11 di semester yang pertama. Baik anak-anakku, sebelum kita masuk ke persamaan trigonometri, ada beberapa materi prasyarat gitu ya, yang harus kalian kuasai sehingga kalian nanti akan mudah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan persamaan trigonometri. Materi prasyarat. Oke. Yang pertama, materi prasyaratnya adalah kalian harus memahami tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi nilai gitu ya, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Trigonometri untuk sudut istimewa. Jadi untuk sudut istimewa. Oke. Nah, apa saja yang perlu kalian ketahui untuk sudut-sudut istimewa? Mestinya perbandingan trigonometri untuk sin, cos, dan tangen, minimal itu ya. Untuk kebalikannya, insya Allah nanti kalian akan bisa mencari sendiri. Misalkan Bu Elina membuat, ini misalkan adalah sudutnya alfa, kemudian di sini adalah sin alfa, kemudian cos alfa, kemudian ada tan alfa, tangen alfa gitu ya. Kemudian sudutnya Bu Elina buat yang kuadran 1 ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, 90 derajat. Kemudian ditambahkan untuk batas-batas kuadrannya yaitu 180 derajat, 270 derajat, dan yang terakhir adalah 360 derajat. Oh, ini ya. Ingat ya, sin 0 derajat masih ingat nilainya berapa? Sin 0 itu nilainya adalah 0. Kemudian sin 30 ini setengah akar 2. Naik ya, setengah akar 3. Kemudian sin 91. Kemudian sin 180 itu 0. 270 itu negatif 1 dan 360 adalah 0. Bu Elina harapkan ini sudah kalian hafalkan di luar kepala. Ini karena materi di kelas 10 ya. Kemudian untuk cos alfa, mestinya kalian paham kalau cos 0 adalah 1. Kemudian cos 30 adalah setengah akar 3. Ya. Untuk 45 ini sama dengan sin, yaitu setengah akar 2. Kemudian ini setengah. Kemudian cos 90 0, cos 180 adalah negatif 1 ya. Kemudian ini adalah 0. Kemudian 360 nilainya adalah 1. Nah, paling tidak kalian bisa hafal sin dan cos ini di luar kepala ya. Mengapa Bu Elina katakan seperti itu? Karena nilai tan atau tangen ini bisa kalian dapatkan kalau kalian lupa bahwa tangen alfa itu adalah perbandingan sin alfa dibagi cos alfa. Ya, sehingga kalau kalian lupa, kalian bisa mencari bahwa tan 0 berarti 0 dibanding dengan 1, yaitu nilainya adalah 0. Begitu juga dengan tan 30 derajat, berarti setengah dibanding dengan setengah akar 3. Hasilnya adalah seperakar 3 atau sepertiga akar 3. Oke. Kemudian setengah akar 2 banding setengah akar 2 itu 1. Kemudian ini adalah akar 3 ya. Kemudian untuk 90 derajat 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi. Oke. Ini akar 3 ya. Ulang. Ini adalah akar 3 ya. Kemudian ini adalah 0 dibagi suatu bilangan 0. Kemudian ini juga tidak terdefinisi. Kemudian 0 dibagi suatu bilangan adalah 0. Jadi Bu Elina harapkan kalian paling tidak menghafalkan sin dan cos ini sudah hafal di luar kepala.
Jadi nanti kalau nilai tangennya kalian lupa, kalian bisa mencari dengan perbandingan bahwa tan itu didapat dari sin dan cos. Kemudian untuk materi prasyarat yang kedua, kalian harus memahami nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di kuadran 4. Ya, jadi ada nilai perbandingan trigonometri gitu ya. Sudut istimewa di kuadran 4. Di 4 kuadran maksudnya Bu Herlina. Sudut istimewa di 4 kuadran, di 4 kuadran. Maksudnya ini sama juga dengan sudut-sudut berelasi ya. Kalian harus mengingat rumus-rumus sudut berelasi. Jadi kalau Bu Herlina mengingat kembali untuk perbandingan di kuadran ya. Di sini adalah x positif ke kanan, kemudian x negatif ke kiri. Oke. Kemudian ada y positif adalah ke atas. Ke bawah adalah y negatif. Ya, Bu Herlina yakin kalian paham. Kemudian pada kuadran pertama, ini namanya kuadran 1, dibatasi x positif y positif. Sebelahnya adalah kuadran 2, x negatif y positif. Kuadran 3 di bawahnya, x negatif y negatif. Kuadran 4, oke, ini adalah x positif y nya negatif. Nah, untuk kuadran 1 karena x dan y nya positif, maka semua nilai di sini adalah positif. Jadi all atau semua perbandingan trigonometri bernilai positif. Baik. Kemudian kalau di kuadran 2 yang negatif adalah x ya, maka untuk yang positif ini adalah langsung saja karena kita sudah mempelajari ini di kelas 10, yang positif adalah sin dan kebalikannya. Sin dan kebalikannya. Bu Herlina tuliskan sin ya. Bu Herlina yakin kalian memahami. Sin dan kebalikannya positif. Kuadran 3 x dan y-nya negatif. Di sini yang positif adalah tangen dan kebalikannya atau tan. Ya. Kemudian di kuadran 4 ya, di sini yang positif adalah kosinus dan kebalikannya. Jadi apabila perbandingan itu positif, maka kebalikannya juga positif gitu ya. Sehingga kalau Bu Herlina menghafalkan adalah all sin tan cos. Maksudnya all di kuadran pertama semua positif, kemudian sin di kuadran kedua positif, tan di kuadran ketiga positif, cos di kuadran keempat positif beserta dengan kebalikannya gitu ya. Kemudian karena sudut-sudut di kuadran pertama yang istimewa kalian sudah menghafal, maka untuk sudut berelasi di kuadran 2 kalian juga harus memahami ya. Jadi untuk kuadran 2 Bu Herlina berikan di sini ya, untuk kuadran 2 ya, yang positif ya, sudut berelasinya yang nilainya adalah positif tanpa mengubah sin cosnya, rumusnya adalah 180 min alfa. 180 min alfa gitu ya. Dengan alfa adalah sudut lancipnya. Kemudian untuk kuadran yang ketiga dengan rumus adalah 180 plus alfa. Dengan alfa adalah sudut lancipnya. Kemudian untuk kuadran yang keempat kita gunakan rumus 360 min alfa. Maksudnya bagaimana? Kalau kita menggunakan rumus-rumus yang ini, entah yang atas, tengah maupun yang bawah, ya, untuk nilai sin cos tangennya tidak berubah, jadi tetap positif. Misalkan seperti ini, Bu Herlina mempunyai pada kuadran 2 sin 180 min alfa ya toh. Ya, min alfa itu akan sama dengan sin alfa. Jadi nilai sinnya tetap positif ya, nilai sinnya tetap positif. Sudutnya berubah menjadi sudut lancipnya di sini. Ya, kemudian nanti ada cos sama ya, 180 min alfa ini akan sama dengan cos alfa. Jadi tetap positif
Ya, maka mudah kalau dihafalkan, ini mudah. Kemudian kalau tan sama tan 180 min alfa, ya, ini juga akan sama dengan tan alfa. Coba kita lihat contohnya, Misalkan Bu Elina mempunyai soal, tentukan nilai-nilai dari nilai-nilai gitu ya, saya singkat. Yang pertama adalah misalkan sin 120 derajat misalkan, kemudian cos 300 derajat misalkan, kemudian tan misalkan tannya adalah 315 derajat. Nah, kita bisa menjawabnya dengan menggunakan sudut berelasi ya pada kuadran-kuadran 2, 3, dan 4. Perhatikan, kita harus tahu untuk mencari sin 120 derajat ya, untuk mencari sin 120 derajat ini akan sama dengan, ya, kita ubah sin 120, kita akan tahu kalau 120 ini di kuadran 2. Berarti kita ubah sin 120 menjadi sin 180 min alfa. Karena kita gunakan untuk kuadran 2 adalah 180 min alfa. Sehingga menjadi sin 180 min alfa. Alfa sudut lancipnya berarti 60. Karena 180 dikurangi 60 itu 120. Rumusnya adalah menjadi sin alfa. Berarti menjadi sin 60 derajat. Kita tahu bahwa sin 60 sudah di luar kepala, yaitu setengah akar 3. Mudah ya? Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, kita mempunyai cos, ya, cos 300 derajat. Oke, cos 300 derajat. Berarti ini kan kuadran 4. Kita pakainya rumus yaitu 360 min alfa. Ya, berapa sudut lancipnya? Ya, supaya hasilnya 300 yaitu 60 derajat. Lagi-lagi sudutnya 60 derajat. Ingat bahwa kuadran 4 nilai cosnya bagaimana? Positif kan? Karena positif maka ya tetap saja. Ya, tetap saja menjadi cos 60 derajat. Sehingga hasilnya adalah setengah. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di sini adalah tan atau tangen 315 derajat. Kuadran berapa? 4. Maka pakainya rumus ya 360 min. Berarti menjadi tangen tan 360 min berapa? Yang hasilnya 315 derajat, yaitu min 45 derajat. Ingat bahwa kalau kalian perhatikan, tan di kuadran 4 nilainya adalah negatif karena yang positif adalah cos. Maka menjadi negatif tan dari sudut lancipnya 45 derajat sama dengan negatif 1. Nah, seperti itu anak-anakku. Bu Elina yakin kalian bisa memahami sudut-sudut berelasi di berbagai kuadran gitu ya. Kemudian kita masuk untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri sederhana. Jadi untuk persamaan trigonometri sederhana, jadi untuk rumus-rumus persamaan trigonometri sederhana atau trigonometri dasar gitu ya. Nanti rumusnya ada 3 ya. Oke, Bu Elina perjelas sedikit. Yang pertama ini adalah untuk rumus sin, yaitu sin X sama dengan sin alfa ya. Maka untuk mendapatkan nilai X untuk sin, rumusnya adalah alfa plus K ya, plus K kali 360 derajat. Jadi kelipatan dari 360 derajat, karena sin yang positif adalah kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti kuadran satunya ini ya, kemudian atau
Karena yang positif ada 2, berarti X sama dengan rumus pada kuadran 1 tadi, kuadran 2 tadi adalah 180 min alfa. Berarti X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360 derajat. Ini kalau menggunakan derajat. Nanti kalau menggunakan pi sudutnya, berarti tinggal kita ganti. Atau kalau menggunakan pi atau ini kurang jelas. Berarti atau yaitu X sama dengan alfa plus K kali 2 pi, begitu ya. Atau X sama dengan, karena 180 itu pi, maka pi min alfa plus K kali 2 pi. Jadi ini menyesuaikan saja sudutnya, karena sudutnya ini bisa dalam derajat, bisa dalam pi. Ini adalah untuk sin alfa. Jadi rumusnya ini berdasarkan rumus yang positif di kuadran tadi, yaitu kuadran 1 dan kuadran 2. Kemudian Bu Elina lanjut di sini ya nak. Nanti untuk soalnya kita kerjakan di halaman berikutnya, yaitu rumus yang kedua itu untuk cos X sama dengan cos alfa. Nah, ingat bahwa X itu adalah, cos itu yang positif adalah kuadran 1 dan kuadran 4. Maka X di kuadran 1 nilainya adalah alfa plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan rumusnya tadi kan 360 derajat min alfa untuk kuadran 4. Ingat, untuk rumus kuadran 4 ini sama dengan rumus kuadran negatif ya. Bu Elina tadi tidak bahas, tetapi ini sudah dibahas di kelas 10, sama dengan sudut negatif, maka bisa menjadi negatif A alfa plus K kali 360 derajat. Atau dengan menggunakan pi, maka X akan sama dengan alfa plus K kali 2 pi, atau X sama dengan negatif alfa plus K kali 2 pi. Nah, ini untuk cos. Kemudian yang terakhir adalah tan. Tan X sama dengan tan alfa. Ingat, yang positif ada di kuadran 1 dan kuadran 3 gitu ya. Maka di sini menjadi X sama dengan alfa plus K kali 180. Kalau 180 karena untuk periodiknya untuk tan itu 100 berulang di setiap 180 derajat. Ya, sehingga untuk kuadran 1 dan kuadran 3 rumusnya adalah X sama dengan alfa plus K kali 180, atau kalau nulisnya dalam pi, maka X sama dengan alfa plus K kali pi. Tergantung dari soalnya menggunakan pi ataukah menggunakan derajat gitu ya. Kemudian ini langsung masuk ke contoh soal. Nanti Bu Elina tulis lagi soalnya. Yaitu yang pertama adalah cos X sama dengan cos 60 derajat. Kita kerjakan di di lembar berikutnya gitu ya. Jawab. Yang pertama, nomor 1 adalah cos X sama dengan cos 60 derajat gitu ya. Cos X sama dengan cos 60 derajat. Di sini 0 antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Maka untuk mendapatkan nilai X yang memenuhi, ini karena rumusnya ruas kiri sama dengan ruas kanan ini sesuai dengan bentuk umum dari persamaan trigonometri dasar ya. Maka di sini nilai X-nya langsung, berarti X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan, sekarang negatif alfa karena alfanya kan 60, berarti negatif 60 plus K kali 360 derajat. Oke, begini ya. Kemudian K ini adalah nilainya ini bisa berupa bilangan bulat ya. Jadi boleh negatif, 0 maupun positif. Tetapi pada saat kita masukkan nilai K-nya, ini kita perhitungkan adalah intervalnya.
Karena di sini adalah batasnya 0 sampai 360 derajat, maka tidak ada negatif. Kalau di sini kita masukkan negatif, maka nilainya akan negatif. Maka paling kecil kita masukkan adalah K sama dengan 0. Ya, karena kalau kita masukkan K sama dengan negatif 1 kali 360, negatif 360 kali 60, maaf, tambah 60, hasilnya negatif 300. Nah, ini tidak masuk dalam interval yang disyaratkan, ya, sehingga kita mulai K sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 60 ditambah 0 kali 360. 60 tambah 0, maka 60 derajat. Ini juga sama, bareng ya, kita kerjakan ya. Kalau di sini 0, di sini 0, di sini negatif 60, ya, negatif 60 derajat kita tulis. Tapi karena di sini intervalnya tidak memenuhi, ini bisa kita berikan keterangan tidak memenuhi. Misalkan tidak ditulis juga boleh, boleh ya, tidak ditulis juga boleh. Ini hanya supaya sama saja ya. Tidak ditulis juga boleh, langsung K sama dengan 1, lanjut. Nah, di sini 1 kali 360 tambah 60, berarti kan ketemunya 420. Berarti kan melebihi dari interval, berarti ini tidak memenuhi. Boleh ditulis, boleh tidak, gitu ya. Kemudian yang di sini adalah X sama dengan 360 kali 1, 360 dikurangi 60, yaitu 300 derajat. Dia memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya atau HP yang memenuhi adalah 60 derajat dan 300 derajat, gitu ya. Itu untuk menyelesaikan soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, sin X sama dengan negatif setengah. Ya, ini menggunakan pi. Ya, sin X sama dengan negatif setengah. Yuk, sin X sama dengan negatif setengah. Di sini adalah 0 X sampai 2 pi. Maka sudutnya menggunakan 2 pi. Ingat, belum sesuai dengan rumus umumnya, karena harusnya sin X sama dengan sin, ya, berapa derajat atau pi. Maka kita ubah negatif setengah ini sin dari berapa derajat. Ingat, sin itu positif kuadran 1 dan 2, ya, jadi sin positif itu kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti untuk negatif kemungkinannya adalah kuadran 3 dan kuadran 4. Maka diambil yang kuadran paling kecil, yaitu kuadran 3. Ambil sin yang berada di kuadran 3 yang nilainya negatif setengah. Langkahnya adalah kita ambil sin yang nilainya setengah. Ya, kita ambil yang sin nilainya setengah. Sin setengah itu adalah 30 derajat. Berarti kalau pada kuadran 3, ya, kalau rumus menggunakan derajat kan 180 plus alfa. Karena tadi sin yang nilai setengah adalah 30, maka menjadi 30 derajat. Ya, 180 ditambah 30 derajat berapa? 210 derajat. Nah, 210 derajat ini harus kita ubah dalam bentuk pi. Ya, jadi berapa? Jadi kalau pi itu kan 180 derajat. Maka kalau 210 derajat berapa pi? Coba berapa? Ya, kita sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 30. Ya, 7 dibagi 30 dapat berapa ini? 6 ya. 7 per 6 pi. 7 per 6 pi ya. Jadi kalau 7 per 6 pi, ya, berarti sama dengan 7 per 6 kali 180 derajat. Ini dibagi ini dapat 30. Kemudian 30 kali 7 yaitu 210. Oke, menjadi 7 per 6 pi. Di sini kita ubah, berarti sin X, ya, sama dengan sin 7 per 6 pi. 7 per 6 pi. Ya, sehingga X rumusnya menjadi alfanya 7 per 6 pi plus K kali 2 pi, atau X sama dengan rumusnya adalah 180 itu pi, ya, min alfa berarti min 7 per 6 pi plus K, ulang ya, 7 per 6 pi, ya, plus K kali 2 pi. Oke, paham ya?
Kemudian kita ambil, berarti ini tetap dulu, X sama dengan 7/6 pi plus K kali 2 pi, atau X sama dengan pi dikurangi 7/6 pi. Pi itu 6/6 dikurangi 7/6, berarti negatif pi per 6 ya, negatif pi per 6 plus K kali 2 pi. Ingat ya, jadi Bu Elina ulangi bahwa pi itu kan sama dengan 6/6 pi, supaya bisa dikurangkan dengan ini ya, ini ya, langsung dikurangi. Ini Bu Elina hapus saja, 6/6 pi dikurangi 7/6 pi. Oke. Nah, maka hasilnya kan negatif 1/6 pi atau negatif pi per 6. Oke, yakin bisa ya? Baru kemudian kita cari untuk K sama dengan 0 ya, apakah memenuhi. K sama dengan 0, kalau negatif jelas tidak ya, karena hasilnya nanti akan negatif. Berarti K sama dengan 0, 0 kali ini 0 berarti 7/6 pi. Oke, 7/6 pi. Kemudian di sini kalau K-nya 0 ya, 0 berarti hasilnya adalah negatif, tidak memenuhi, boleh tidak ditulis. Kemudian K sama dengan 1. Ya, di sini K sama dengan 1. Ini kan 1 kali 2 pi 2 pi. 2 pi itu sudah 360 derajat. Ini ya kan? Ini batasnya 2 pi, kalau ditambah pasti lebih, berarti dia tidak memenuhi. Maka yang kiri boleh tidak ditulis ya, karena tidak memenuhi, atau yang sebelah kanan. Berarti 2 pi kali 1 2 pi dikurangi pi per 6. Berarti 2 pi dikurangi pi per 6. Jadi 2 pi dikurangi pi per 6 ya. Samakan penyebut menjadi 6/6 menjadi 6 gitu ya. Berarti 12 pi per 6 dikurangi pi per 6. Hasilnya adalah 11 pi per 6 atau 11/6 pi. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi dari dua persamaan di atas gitu ya, itu adalah 7/6 pi ya, 11/6 pi. Oke, ini 11 ya, 11/6 pi. Oke, bagaimana anak-anakku? Sudah ada pencerahan ya tentang penyelesaian dari persamaan apa ini? Persamaan trigonometri dasar atau persamaan trigonometri sederhana. Ayo sekarang kalau sudah ada pencerahan, sudah ada sedikit pemahaman, silakan dicoba untuk mengerjakan soal nomor 3, 4, dan 5. Oke, 3, 4, dan 5. Kalau nanti masih kesulitan, nanti akan Bu Elina bantu di video berikutnya gitu ya. Bu Elina yakin kalian menguasai, karena tidak ada sesuatu yang susah kalau kita mau belajar ya. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau berusaha. Oke, dicoba nomor 3, 4, dan 5. Silakan dikerjakan. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.